لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Yang Allah muliakan, yang terhormat sahabat saya, guru kita semua, Ustaz Rahmat, Ustaz Ali, Ustazah Nurul, asatizat yang lain, komite, ayah bunda sekalian, adik-adik semua yang solih dan solihah. Izin saya sharing terkait dengan pemahaman kita atas keberagamaan dan keislaman kita yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi pada kesempatan perjalanan safar kita hari ini. Safar sendiri artinya adalah mengungkap atau meningkap. Jadi apabila kita melakukan perjalanan, kita seringkali mendapati hal-hal yang baru. Kalau kita masih di Pekayon, masih di Bekasi, kita belum mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pengalaman yang baru-baru, yang aneh-aneh. Barulah setelah kita melakukan safar, perjalanan, ada terungkap, tersingkap bagi kita, ada hal yang dapat kita lihat, kita ambil pelajaran, kita ambil hikmah dan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Termasuk kalau kita melakukan perjalanan dengan orang lain yang awalnya tidak kenal, baru ketemu, lalu kita melakukan perjalanan sehari, 2 hari, 3 hari, maka kita akan kenal sifat-sifat aslinya. Bagaimana tidurnya? Oh, kalau tidur ternyata ngoroknya seperti ngorok Rasulullah. Nah, Rasulullah itu ngorok, tapi ngoroknya halus. Tapi kalau saya tidur, ngoroknya itu tidak bisa orang jadi tidur nyenyak gitu. Terganggu, istri nggak bisa tidur, anak gak bisa tidur. Nah, itu bedanya. Ternyata sifatnya aslinya seperti ini loh, seperti itu loh. Itu setelah kita melakukan perjalanan. Jadi tersingkap, terungkap bagaimana sifat-sifat asli dari teman perjalanan kita. Dan ini perintah dari Allah untuk melakukan jalan-jalan. Salah satu dalilnya adalah di surah Al-Jumu'ah. Fantashiru fil ard, bertebaranlah kalian di muka bumi. Jadi kalau Saim gak jalan-jalan, ketua yayasannya berdosa. Karena ini perintah. Jadi perjalanan ini penting dilakukan untuk mendapatkan hikmah-hikmah yang Allah berikan kepada kita, baik ilmu maupun dari semesta yang Allah sediakan kepada kita. Yang kedua, izin saya ingin mengisahkan 2 sosok anak manusia. Satu namanya tadi sudah disebut oleh Ustadz Rahmat, yang beliau seorang nabi, hidupnya di masa ribuan tahun sebelum kita. Namanya Nabi Ibrahim. Nah, nama yang satunya lagi saya rahasiakan sampai kemudian nanti saya sampaikan slogan dari nama ini yang viral, yang terkenal. Dan sebelumnya saya ingin izin juga memberikan 5 door prize atas penyesalan saya sebagai kafarot. Saya tadi ngisi kajian dulu pada subuh karena DKM-nya tidak berkenan untuk di cancel dan tidak berkenan untuk dibadali sama yang lain. Tadi Ustadz Ali ditanya oleh Ustadz Rahmat, berapa jadwal dibatalkan hari ini? Ternyata banyak. Karena memang bagi Ustadz-Ustadz itu Jumat, Sabtu, Ahad hari kerja juga. Hari kerja dakwah. Nah, termasuk hari ini saya ada undangan pernikahan dari putranya Kiai Haji Nur Ali Attaqwa, pahlawan nasional asal Bekasi. Tapi karena undangan Saim lebih dulu, ya saya ke The Castello dulu, baru pulangnya mampir ke Attaqwa insya Allah. Jadi ada 5 buku, 3 untuk adik-adik, buku komik Islami, 2 buku saya untuk ayah bunda yang menyimak sampai selesai. Kemudian nanti pertanyaannya dari Ustadz. Yang ketiga, dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini, beliau manusia terpilih. Walaqad istafainahu fid dunya. Kita ambil dari surah Ibrahim ayat 37.
Nabi Ibrahim ini termasuk Nabi yang doanya paling banyak diakomodir dalam Al-Quran. Nah, salah satu doa itu adalah dalam surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku telah menempatkan dengan tenang sebagian keluargaku di satu lembah yang gak ada pohon-pohon. Kalau kata orang Sunda, hara-haraeun, belantara, sama sekali tidak ada kehidupan di situ. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Agar mereka ya Allah mendirikan sholat dan jadikan hati manusia cenderung kepada mereka. Warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Dan berikan rezeki buah-buahan kepada mereka agar mereka bersyukur kepada Engkau. Ini yang tadi disebut oleh Ustaz Rahmat sebagai visi, yakni visi keluarga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat sebelumnya di Ibrahim 35, visi yang pertamanya itu adalah wajdubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan keluargaku dari penyembahan terhadap berhala. Dari keluarga Saim adalah keluarga-keluarga yang punya visi bertauhid, punya visi hanya menyembah Allah, tidak menyembah berhala, tidak menyekutukan Allah. Nah, visi kedua dan ketiganya itu ada di Ibrahim 37 yang tadi disebutkan. Ini sangat menarik. Nabi Ibrahim menggunakan kalimat askantu. Kalau tadi ada anak kita namanya siapa? Sakinah. Kepanjangannya apa? Wadah warahmah bukan? Bukan ya. Ada di tempat saya tetangga namanya Vina. Ketika ditanya Vina panjangannya apa? Vina rijahan nama. Waduh, kok begitu dari siapa itu? Ternyata dia bercanda. Namanya Sakinah. Kenapa Nabi Ibrahim menggunakan kata ini? Karena ternyata makna dari sakana yaskunu sakinah ini artinya damai, tentram, lapang, tenang. Jadi yang namanya sakinah itu doa dari orang tuanya, hidupnya itu damai, tentram, tenang, lapang, sampai nanti berkeluarga juga sakinah, damai. Nah, sakinah udah ada calonnya belum? Belum ya. Jadi nanti kehidupan berkeluarganya juga sakinah. Kalau kita menempati tempat yang baru, kita berdoa Allahumma anzilni manzilatan sakinatan. Ya Allah, tempatkan aku di satu tempat yang sakinah. Bahkan di At-Taubah ayat 72 itu disebutkan yang disebut dengan surga itu adalah maskanah thayyibah, tempat terbaik. Jadi indah sekali nama sakinah ini. Tadi saya dengar ada juga namanya Hasan ya. Apa ini jodohnya kira-kira? Adik kakak itu. Oh, adik kakak. Jodoh. Kirain jodoh jadi adik kakak. Dan Nabi Ibrahim itu tidak tahu nanti kelanjutannya. Allah perintahkan untuk menempatkan Ibunda Hajar dengan Ismail bayi ini mau bagaimana dan mau apa di tempat yang seperti itu, yang mengerikan, satu hutan belantara. Namanya kemudian bernama Bakkah, lalu bernama Makkah. Tapi beliau mengatakan, aku dengan tenang. Kok bisa tenang? Kok nggak khawatir? Kok nggak takut? Karena ini perintah Allah. Jadi kita paham belum paham apa maksud Allah, apa tujuan Allah. Kalau Allah sudah menetapkan sesuatu, itu pasti maslahat, itu pasti baik. Sama seperti kita mengerjakan syariat ini. Mungkin kita ada belum paham kenapa diperintahkan ini, kenapa dilarang itu. Tapi karena ini datangnya dari Allah, pasti ujungnya adalah kebaikan buat kita. Ini pelajaran dari Nabi Ibrahim agar keluarga itu keluarga yang penuh ketawakalan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita menempatkan istri yang dicintai, anak bayi yang dinanti-nanti, doanya Robbi habli apa? Robbi habli minas sholihin, sampai usia 90 tahunan lebih baru dikasih.
lagi disayang-sayangnya anak itu, tiba-tiba diminta untuk diasingkan. Tapi Nabi Ibrahim tenang saja. Aku tempatkan dengan tenang. Lalu di samping rumahmu yang suci ini, inda baitikal muharram, karena fondasi Ka'bah itu sudah ada, kemudian dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Rabbana liyuqimus shalah, agar mereka menjadi para penegak ibadah sholat. Jadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sukses, keluarga yang tangguh adalah keluarga yang mampu dengan kuat untuk menjalankan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada keluarga-keluarga yang sepi rumahnya seperti kuburan, sholat tidak ada di situ. Bahkan dianjurkan oleh Rasulullah, laki-laki yang sholatnya di masjid agar sholat rawatibnya, sholat nafilahnya itu di rumah. Kenapa? Agar hidup rumah itu oleh ibadah. Ibu-ibu lebih baik sholatnya di rumah, tapi nggak boleh dilarang oleh suaminya kalau ibu-ibu ingin sholatnya di masjid itu, agar hidup oleh Al-Quran, oleh sholat. Dan jadikan hati manusia cenderung kepada mereka. Maka sampai saat ini dan nanti sampai hari kiamat, orang-orang di seluruh dunia itu sangat ingin terus berkunjung ke Makkah, ke Baitullah, untuk melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh. Ini atas doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan terakhir adalah warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Berikanlah rezeki kepada mereka buah-buahan agar mereka bersyukur. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak semua pohon bisa ditanam di tanah Arab. Bahkan kebanyakan buah-buahan itu pohonnya nggak bisa ditanam di Saudi. Tapi semua buah-buahan ada di Saudi itu. Ini hasil dari doa Nabi Ibrahim, bapak para nabi. Tapi sebenarnya bagi orang Indonesia, orang Garut, Ustaz Rahmat, itu ada pohon-pohon yang buah yang tidak ada di Saudi, pohonnya maupun buahnya. Pohon apa kira-kira? Pohon ceri nggak ada. Buah ceri nggak ada, cecendet nggak ada. Apa cecendet itu? Ada buah yang tidak ada di sana. Tapi kalau kita buah-buahan yang umum itu ada semua di Saudi. Ini berkah dari doa Nabi Ibrahim. Agar apa? Mereka bersyukur. Pelajarannya apa bagi keluarga Saim, keluarga Indonesia, keluarga kaum muslimin? Jadilah keluarga-keluarga yang pandai bersyukur. Bersyukur nikmat. Seringkali terjadi konflik, seringkali terjadi masalah di rumah tangga, di keluarga, akibat keluarga tidak pandai bersyukur. Tadi kan ada 3 atau 4. 1, keluarga bertauhid. 2, keluarga bertawakal. 3, keluarga yang rajin ibadah. 4, keluarga yang pandai bersyukur. Maka apabila kita ingin menjadi keluarga yang tangguh, maka bisa kita teladani apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim ini. Keluarga-keluarga yang bertauhid, bertawakal, menegak ibadah sholat, dan dia mampu bersyukur. Sebagai penutup, saya mendapatkan satu postingan yang bagus di TikTok. Jadi dulu saya nggak main TikTok, tapi ditegur oleh jamaah. Kalau Ustaz nggak main TikTok, Ustaz berdosa. Kenapa? Karena Ustaz jadinya tidak berdakwah, sehingga makin banyak orang yang joget-joget di TikTok. Nah, malah saya dapat ilmu juga dari situ. Ada postingan yang bagus terkait agar keluarga kita ini keluarga yang mampu bersyukur. Bahwa kenapa kalau untuk dunia kita disuruhnya berjalan santai saja, tapi kalau untuk akhirat kita diperintahkan untuk berlari. Coba perhatikan di surah, adik-adik, kalimat Famshu fi manakibiha, itu surat apa? Juz 29 ya, sudah masuk juz 29. Famshu fi manakibiha, surat
Al-Mulk ayat 15. Maka berjalanlah kalian ke segala penjuru untuk menjemput dunia. Karena kan dunia itu, rezeki itu sudah ada porsinya, sudah ada jatahnya masing-masing. Jadi kalau rezeki kita nggak mencari, tapi menjemput. Sama seperti burung, nggak jelas pekerjaannya apa, pekerjaan tetapnya apa. Dia yang penting bekerja. Dia pergi aja, berangkat, pulang-pulang temboloknya penuh, lalu kemudian bisa memberi makan anak-anaknya. Rezekinya memang sudah ditakar, sudah dicetak. Jadi selama kita hidup, kita jangan khawatir rezeki kita tidak ada. Ini ada istri saya, biasanya kalau Ustadz ingin nasihatin istri, ajak pengajian. Jadi dia nggak bisa membantah dan melawan. Nah, jadi kalau di rumah kan kita para suami kalah oleh ras terkuat di muka bumi. Ya kan? Kita ngomong baru satu kata dibalasnya ribuan kata. Tapi kalau di bawah pengajian, udah nggak bisa walakaya, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau lagi tanggal tua, sudah berkurang menipis-menipis, mulai dia resah tuh. Kata saya, kalau uang makin menipis, tanda-tanda sebentar lagi jadi menebal, ya kan? Kalau habis malam itu berarti akan terbitnya fajar. Itu sunatullah begitu. Kalau uang mau habis, pertanda sebentar lagi uang mau ada. Jadi nggak usah khawatir soal rezeki. Ciri orang hidup itu rezekinya ada. Kalau orang habis rezekinya, cirinya dia akan mati. Jadi untuk dunia santai saja. Kalau untuk sholat, Allah menggunakan kalimat fas'au ila zikrillah, Al-Jumu'ah ayat 9. Maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah, sholat kepada Allah. Ini bukan jalan santai lagi, tapi jalan cepat, penuh motivasi, penuh niat, penuh kesungguhan untuk sholat. Jadi dalam keseharian bukan menyempatkan sholat, tapi menyediakan waktu untuk sholat. Ada orang bilang kita bekerja sehari-hari beraktivitas sebenarnya dalam rangka nunggu waktu sholat gitu. Kalau untuk ampunan, Allah menggunakan kalimat wasari'u ila magfiratim, dan bersegeralah kalian, bergegaslah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Surah Al-Imran 133. Berlombalah kalian, jangan mau kalah kalau untuk mendapatkan ampunan Allah. Yang terakhir, kalau kepada Allah, kalimatnya adalah fafirru ilallah, lari kalian kepada Allah itu. Az-Zariyat 50. Jadi seolah-olah kita dikejar bahaya, perlindungan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kepada Allah kita harus lari, karena tidak ada perlindungan yang benar, yang tangguh, yang kokoh, yang benar-benar melindungi kecuali adalah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masalahnya kadang kita terbalik. Kalau untuk dunia kita lari-lari sehingga kadang salah arah, salah niat, salah cara, nggak dapat ridho, nggak dapat berkah. Kalau untuk akhirat kita santai-santai. Sering kita mendengar kalimat perbaiki akhiratmu maka Allah akan perbaiki dunia. Memang begitu konsepnya, rumusannya. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Yang paling utama itu kumpulkan modal untuk akhirat, tapi jangan lupa ada bagian kita di dunia. Lalu di posisi mana kita bersafar ini juga bagian di posisi mempersiapkan akhirat kita. Karena bersafar itu juga diperintahkan oleh syariat, isinya juga luar biasa, penuh hikmat, dan niatnya kita adalah dalam rangka silaturahim, ukhuwah serta thalabul ilmi. Maka berkah sekali perjalanan kita pada hari ini insyaallah. Nah, saya kira itulah materi sederhana yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ini jadi bekal kita untuk dapat mewujudkan keluarga-keluarga yang tangguh seperti keluarga para nabi dan para rasul. Nah, siapa sosok yang keduanya ini hampir saya lupa nih, satu menit saja.
Sosok yang keduanya adalah masih hidup, ada di antara kita, hampir seumuran dengan saya dengan Ustaz Rahmat. Ini cucu daripada pendiri Universitas Jayabaya. Pendiri Universitas Jayabaya itu namanya Hasan Taher. Nah, anak manusia ini punya slogan, semua burger milik Allah. Nah, siapakah namanya? Namanya Aldi Taher. Ini para ustadz kadang udah berpuluh-puluh tahun berdakwah untuk menyampaikan tentang hal ini. Ternyata dalam beberapa bulan saja bisa disamai oleh Aldi Taher. Menyadarkan orang bahwa semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus rendah hati, harus tawakal, harus bersabar, harus bersyukur, dan harus berbahagia atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia kompetitornya, brand-brand lainnya dia ucapkan, dia dorong juga untuk beli. Karena kata dia, Rasulullah bersabda, man yassara musliman yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa meringankan urusan saudara muslimnya, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Nah, ini banyak pelajaran penting juga kita bisa dapatkan di Aldi Taher. Tapi bukan soal nikahnya ke beberapa istri ya, tapi soal beliau bangkit dari berbakti kepada orang tua, kepada ibunya yang stroke, lalu kemudian dia mendekat, berlari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian Allah angkat derajatnya dan berikan rezeki kepadanya. Demikian, mudah-mudahan manfaat